Hanya ada dua pilihan saat bangun tidur. Hanya ada dua pilihan saat bangun tidur. Saya mau cerita kepada orang yang sudah bangun nih, yang baru bangun. Dan Anda yang baru bangun, jangan mengatakan diri sudah mencapai pencerahan. Baru bangun. Baru bangun itu sebetulnya masih transisi antara sadar dengan tidak sadar. Bahasa Inggrisnya itu lulungu. Ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar itu ya. Bahasa Inggrisnya lulungu. Jadi orang yang baru bangun ini ya antara sadar dan tidak sadar. Nah, hati-hati ketika kita baru bangun, baru sadar, jangan buru-buru ngasih pencerahan. Apalagi mengklaim seakan-akan diri sudah tercerahkan. Orang yang sudah tercerahkan tuh nggak pernah iklan, tidak mencari murid. Sudah tidak ada lagi sandaran apapun. Karena orang yang sudah tercerahkan berarti sudah bebas dari segala sandaran. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau masih tersinggungan, masih berubah dengan apa kata orang tentang diri Anda, baru saja orang mengkritik Anda, besok-besok sudah, wah, sudah kemana-mana pencerahan nama baik. Ya sudah, Anda belum selesai dengan diri Anda. Anda masih punya konflik dengan diri Anda sendiri. Karena konflik dengan orang lain di luar sebetulnya berasal dari konflik kita dengan diri kita sendiri karena kita belum selesai. Pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dengan orang, rusaknya hubungan sosial, sebetulnya masalah besarnya adalah karena kita masih punya konflik dengan diri kita sendiri. Kita masih terlalu banyak menciptakan sandaran-sandaran. Orang yang tidur, yang masih tidur sekarang tidak punya pilihan kecuali terus tidur. Karena orang yang tidur itu ya satu cirinya, dia tidak sadar. Jadi orang yang tidak sadar ya tidak punya pilihan. Karena dia sedang tidur, ya terus aja tidur. Tapi orang yang bangun, sudah bangun dari tidurnya, sudah punya dua pilihan. Yang pertama bisa tidur lagi, yang kedua terus bangun. Jadi begitu mendengarkan kata-kata dari saya lewat kajian-kajian yang saya sampaikan, tersentuh sedikit, jangan dibiarkan. Kesadaran itu teruskan. Jangan dibiarkan. Karena kalau kesadaran itu dibiarkan, kita akan tidur lagi. Itu maksud saya dengan kajian kita hari ini. Saya sering bertanya kepada banyak orang, terutama dalam pelatihan-pelatihan motivasi. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Coba, gimana caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Wah, harus bekerja keras, Pak. Wah, macam-macam jawabannya. Padahal jawabannya sederhana. Hudang heula. Bagaimana mimpi jadi kenyataan? Ya bangun dulu. Karena orang yang mimpi itu kan sedang tidur. Betul nggak? Tadi saya mimpi. Saya lihat kamu belum tidur-tidur dari tadi. Orang nggak percaya Anda mimpi kalau nggak tidur. Karena mimpi itu terjadi saat tidur. Mimpi itu terjadi saat Anda tidak sadar. Makanya gimana caranya mimpi jadi kenyataan? Hudang sare. Bangun dulu dong dari tidurmu, baru mimpi akan jadi kenyataan. Itu syarat pertama mimpi jadi kenyataan adalah bangun tidur. Tidur aja belum, bangun aja belum, sudah tiba-tiba bagaimana mewujudkan mimpi. Nah, tentu saja saya tidak cerita tidur yang fisik, karena sudah tidak penting saya bicara itu. Saya ingin berbicara tidur yang di luar itu. Kelihatan sibuk padahal tidur. Saya mau cerita ini sebetulnya hari ini. Kelihatan sibuk ya dari pagi sampai sore ya, ketika jamnya sholat, jamnya tahajud, jamnya baca Quran, tetapi semua dilakukan dalam keadaan tidak eling, tidak sadar. Itu tidur. Jadi tidur itu yang saya maksud. Kalau tidur ngorok nggak usah diajarkan lagi. Walaupun banyak sekali sebetulnya yang belum bisa tidur.